Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, yang terutama sekali yaitu nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir yaumil qiyamah. Mohon izinkan saya, Arif Fadilah, memberikan kultum yang singkat kepada para game changers. Game changers, dalam satu hadis yang diriwayatkan Baihaqi, bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk berdagang. Karena hal itu merupakan sebaik-baiknya usaha, Nabi Muhammad sendiri pun merupakan sosok pedagang yang belajar dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Saat pergi ke negeri Syam, sang baginda tumbuh di bawah pengawasan Abu Thalib dengan menjadi pribadi yang idealis. Bagi game changer semua yang mempunyai value service, ramah, cepat, tepat, bisa kita kaitkan dengan bagaimana cara Rasulullah dalam berdagang. Pastinya ada tips dari beliau yang bisa kita petik untuk konsumen kita. Apa saja sih? Mari kita simak untuk kultum singkat yang akan saya sampaikan pada para game changer. Yang pertama, mampu bersikap jujur. Nabi Muhammad merupakan seorang pedagang jujur dan adil, sehingga banyak pembeli yang percaya dan membeli kembali barangnya. Nabi berdagang bukan sekedar mencari nafkah halal untuk kebutuhan hidup, tetapi Nabi juga mencari relasi untuk membangun reputasinya agar investor datang untuk mempercayakan dana kepadanya. Salah satu investornya itu Khadijah yang kelak menjadi istri Nabi. Ketika menjadi kepala negara Madinah, beliau menumpas habis praktik kecurangan, penipuan, riba, judi, eksploitasi, pasar gelap, dan pengambilan untung yang berlebihan. Selain itu, beliau juga melakukan standarisasi timbangan sehingga menjadi indikator perdagangan dengan angka mutlak. Dan yang kedua, menjual barang berkualitas bagus. Rasulullah selalu menjual barang berkualitas bagus. Beliau tidak pernah menjual barang cacat atau reject ya. Apabila ia temukan sekecil apapun, maka beliau tidak sembunyikan. Nabi Muhammad terus terang menyampaikan kelebihan dan kekurangan barangnya. Sebuah hadis riwayat dari Ibnu Majah, Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah berkata, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika ia jelaskan. Poin yang ketiga, amanah dan fatona. Rasulullah SAW memiliki sifat amanah yang artinya dapat dipercaya, dan fatona artinya cerdas. Beliau adalah bukti bahwa berdagang secara jujur tetap bisa mengembangkan bisnis dengan skala besar, mengingat beliau dapat dipercaya dan kecerdasannya. Dan yang keempat, tablik, tidak menyembunyikan fakta barang dagangan. Nabi Muhammad cerdas dalam melihat peluang tanpa menipu. Maka dari itu sosoknya terkenal di kalangan saudagar kaya sebagai seorang perhitungan, jujur, dan profesional. Nabi Muhammad menjadi pebisnis ulung karena memiliki kemampuan negosiasi, komunikasi, dan reputasi yang baik. Seperti arti tablik yang ini menyampaikan perintah dan larangan, Nabi Muhammad tegas dan selalu menyampaikan keadaan berdagang tanpa menyembunyikan fakta seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang kafir. Dan yang kelima, mengeluarkan zakat. Berdagang mencari keuntungan itu adalah hal yang dilakukan, namun supaya tambah berkah, ada baiknya
kita juga mengeluarkan zakat bagi mereka yang membutuhkan. Apalagi saat ini di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, kita sebagai umat muslim yang mampu diwajibkan zakat fitrah dan jangan lupa untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Jika perniagaan kita telah mencapai nisa atau batas minimum berzakat. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sekiranya mungkin ada ucapan yang kurang berkenan. Selamat berpuasa dan semoga amal ibadah kita di hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.